Benih Rahasia Sang Pewaris episode 68. Karena dia sibuk, Shira hanya memberinya alasan. Dia tidak mungkin memberitahu putranya bahwa Kenzo sedang sibuk berkencan, bukan? Meskipun Leon seharusnya tahu ini cepat atau lambat, Shira memutuskan untuk merahasiakannya darinya saat ini. Ia menyesal telah membiarkan Leon menjadi begitu dekat dengan Kenzo sejak awal, karena ia telah tumbuh dekat dengan Kenzo dan bahkan menaruh harapan pada Kenzo juga. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar putranya bisa keluar dari hubungan ini. Setelah menghabiskan sosisnya, Leon tahu bahwa Shira sedang sibuk dan dia bermain sendiri. Di dini hari, saat Leon sudah tertidur, Shira, di sisi lain, sama sekali tidak mengantuk. Beberapa gambar terus muncul di benaknya termasuk gambar Kenzo yang menciumnya. Semua itu seperti semut yang terus-menerus menggaruk hatinya. Napasnya, kekuatannya yang mendominasi, tatapan posesifnya, bibirnya yang mendekat. Karena frustrasi, Shira berguling di tempat tidur lagi dan mencoba berbagai posisi berbaring tetapi tetap tidak bisa tertidur. Setiap ciuman penuh nafsu dari Kenzo menjadi jelas dalam benaknya, dan semakin ia memikirkannya, semakin marah ia jadinya. Siapakah dia yang berani menciumnya berkali-kali? Mengapa dirinya tidak menolaknya? Belum lagi, semua hal itu juga akan dilakukannya kepada Bella. Mungkin dia juga telah membawanya ke villa itu. Kenzo tidak mendapatkan balasan apapun darinya, sedangkan Bella jelas mengagumi dan mendekatinya. Apakah mereka berdua akan saling tertarik secara emosional dan fisik pada awalnya? Shira kemudian memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya. Memiliki imajinasi yang begitu hidup bukanlah hal yang baik, karena ia sudah memiliki berbagai hal yang akan dilakukan Kenzo dan Bella dalam benaknya. Dan dalam pikirannya, pria ini seperti serigala liar, yang tidak pernah puas dengan keinginannya. Shira tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur karena kelelahan. Namun, bahkan dalam mimpinya, ia melihat Kenzo dan Bella bersikap mesra di setiap lokasi yang dapat ia bayangkan, kantor, villanya, atau di hotel. Akan tetapi, Shira tidak menyadari bahwa alisnya berkerut sepanjang mimpinya. Akhirnya, alarm berbunyi dan dia segera membuka matanya. Mimpinya tetap nyata dan hal terakhir yang dia bayangkan adalah menerima undangan pernikahan mereka. Shira memegangi wajahnya, ia sangat marah. Mengapa Kenzo menjadi mimpi buruk yang tidak bisa ia singkirkan? Setelah membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri, dia segera mengantar Leon ke sekolah sebelum bergegas ke perusahaannya. Hanya tinggal beberapa menit lagi untuk mendapatkan hadiahnya berupa kehadiran penuh, tetapi dia sangat malas untuk memperjuangkannya. Akhirnya, dia terlambat dan kehilangan hadiahnya. Merasa putus asa, dia memasuki kantornya sambil minum kopi. Nona Bella menerima bunga lagi, dan kali ini buketnya besar. Itu pasti dari Presiden Wiharja. Tidak diragukan lagi. Selain dia, siapa lagi yang akan semurah hati ini? Kedua asisten yang sedang mengobrol itu jelas tahu bahwa Shira ada di dekat mereka dan mereka menaikkan volume suara mereka. Nona Bella sangat bahagia sekarang. Siapa tahu dia mungkin akan menjadi bos wanita kita di masa depan. Ya, dia pasti akan melakukannya. Kantor Bella memang punya karangan bunga, tetapi dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa itu bukan dari Kenzo. Sebaliknya, itu dari Ruben. Semua orang di luar berasumsi itu dari Kenzo dan dia tidak ingin mengklarifikasi karena rumor terkadang bisa menjadi kenyataan jika menyebar cukup luas.
Ketika Shira tiba di kantornya, ia meletakkan tasnya dan menelepon Vina. "Tolong buatkan aku secangkir kopi." Ia kemudian menyalakan komputernya dan bertekad untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ia tidak bisa membiarkan hubungan Kenzo dan Bella mengganggunya lebih lama lagi. Pukul 10 pagi, telepon kantornya berdering. "Halo, siapa ini? Datanglah ke kantorku." Suara berat dan memesona terdengar dari ujung telepon. Siapa lagi kalau bukan Kenzo? Namun, Shira tidak ingin menemuinya. "Kita bisa bicara lewat telepon, Presiden Wiharja. Ini tentang pekerjaan." Dia langsung menutup teleponnya. Shira berdiri dan pergi ke kantornya sambil menggigit bibir bawahnya, mengingat bahwa dia masih bosnya. Kenzo berdiri di depan jendela setinggi lantai hingga langit-langit di kantor presiden. Ia mengenakan setelan jas hitam dengan kemeja hitam di bagian dalam hari ini. Setelan jas yang dirancang dengan baik itu menonjolkan garis pinggangnya yang menarik dan bahunya yang lebar, yang membuatnya tampak modis. Melihat itu, Shira tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia adalah pria paling tampan dalam balutan jas yang pernah dilihatnya. "Mengapa kamu mencariku, Presiden Wiharja?" tanyanya lugas. Mata tajam Kenzo memperhatikan bahwa Shira tampak pucat hari ini dan lingkaran hitam di bawah matanya seolah-olah menunjukkan bahwa dia tidak tidur nyenyak. "Apakah itu karena aku?" tanyanya. Pada saat ini, hatinya terasa sakit untuknya. "Kamu tidak mengirimkan sketsa apapun bulan ini. Mengapa demikian? Apakah kamu sedang tidak bersemangat untuk bekerja?" Namun, Kenzo mengatakan bahwa dia ingin berbicara tentang pekerjaan. Wajah Shira menjadi pucat saat mendengar itu dan dia menjelaskan, "Aku mengerjakan beberapa proyek besar. Oleh karena itu, aku tidak terlalu fokus pada pemain reguler." "Begitukah?" Tepat setelah dia menyelesaikan kata-katanya, seseorang mengetuk pintu. "Masuklah," katanya, suaranya dalam. Rianita kemudian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ia terkejut melihat Shira di kantor. "Kenapa kamu tidak masuk, Rianita?" tanya Kenzo sambil menyipitkan matanya. Dia berjalan mendekat dan meletakkan kotak perhiasan yang dipegangnya. "Presiden Wiharja, ini gelang yang Anda minta." Kenzo mengangguk. "Taruh saja di sini." Rianita menatap Shira dengan cemas, yang sedang menatap kotak perhiasan di atas meja. Sambil mencibir dalam hatinya, Shira berasumsi bahwa pria ini tengah berusaha keras untuk mendekati Bella. Dia bahkan membeli gelang yang senada sekarang. "Kalau tidak ada yang lain, aku akan kembali bekerja sekarang," katanya acuh tak acuh. Dia tidak ingin berada di sini sedetik pun. "Hati-hati, Shira. Penampilanmu tidak bagus." Sambil menatapnya dari belakang, Kenzo tampak khawatir. "Aku baik-baik saja," jawabnya tanpa menoleh sedikit pun, "dan aku tidak butuh perhatianmu, Presiden Wiharja." Dia mengundangnya hanya untuk memperlihatkan gelang yang serasi itu, sebuah tujuan yang kini telah tercapai. Tepat saat Shira mencapai pintu, dia berhenti dan berbalik menghadap pria yang duduk di sofa. Dengan nada yang dalam, dia bertanya, "Aku dengar kamu berkencan dengan Bella, Presiden Wiharja. Benarkah itu?" Mendengarnya langsung jauh lebih baik daripada mengandalkan rumor. "Siapa yang bilang begitu? Apa memang ada hal seperti itu?" Dengan alis sedikit terangkat, Kenzo memberikan jawaban yang tidak mengakui atau menyangkal rumor tersebut. Hal itu menusuk hati Shira. Ketika mendengar tanggapan mengelak darinya,
ia berbalik dan berjalan pergi dengan tekad bulat. Kenzo menggenggam tangannya erat-erat sambil memperhatikan wanita itu berjalan pergi. Dia tampak sangat lesu. Apakah tindakanku sudah keterlaluan? Dia tidak kembali ke kantornya setelah meninggalkan kantor presiden. Sebaliknya, dia meninggalkan studio dan menghabiskan waktu sendirian di kafe sebelah karena pikirannya sedang kacau. Sementara itu, Afida memasuki kantor Shira sambil memegang secangkir kopi di tangannya. Dia sangat ingin melihat keadaan Shira yang menyedihkan setelah ditinggalkan oleh Kenzo. Dia tidak menyangka kantor itu kosong dan berniat untuk pergi. Namun, pada saat itu, dia melihat beberapa sketsa di atas meja dan sebuah ide muncul di benaknya. Kemudian, dia memeriksa sketsa-sketsa itu dan sketsa-sketsa itu langsung membuatnya tercengang. Mereka benar-benar menakjubkan. Berdasarkan konsep langit berbintang, sketsa-sketsa tersebut sangat indah dan digambar dengan sangat halus, seolah-olah merupakan ciptaan alam. Rasa iri yang amat besar memenuhi hatinya. Afida segera mengambil ponselnya dan memotret sketsa-sketsa itu sebelum buru-buru mengembalikannya ke tempat semula dan meninggalkan kantor Shira. Ketika Afida keluar, tidak ada seorang pun di sekitar dan tidak ada seorang pun yang menyadari kehadirannya. Merasa lega, dia langsung kembali ke kantornya. Saat dia duduk di kursinya dan melihat sketsa-sketsa itu, dia punya niat jahat di dalam hatinya. Dia berasumsi bahwa sketsa-sketsa itu adalah apa yang sedang dikerjakan Shira untuk pameran perhiasan mendatang. Akan menarik jika Shira ketahuan menjiplak, pikir Afida. Ia sudah punya rencana. Dengan menggunakan telepon genggamnya, ia menghubungi seorang desainer dari pesaing perusahaan yang kebetulan juga sedang mempersiapkan diri untuk pameran perhiasan yang sama. Ia ingin desainer tersebut mengunggah sketsa terlebih dahulu dan menyimpannya sebagai berkas sumber karena ia tahu bahwa bagi Shira, sketsa tersebut hanyalah draft pertama. Ketika masalah plagiarisme terungkap, waktu pengunggahan berkas sumber ke komputer akan menjadi faktor penentu. Dan desainer yang dihubungi Afida pun melakukan hal yang sama. Setelah melakukan beberapa modifikasi kecil, ia segera mengirimkannya ke pabrik untuk dibuatkan produk jadi dan dipajang di konter pameran sebelum Shira sempat melakukan apapun. Sementara itu, di departemen desain, telepon Bella berdering. Ia melirik si penelepon dan keluar dari kantornya sebelum mengubah teleponnya ke mode senyap. Ia tidak menjawab telepon sampai ia keluar dari studio. Halo, Ayah. Maaf, tidak nyaman bagiku untuk mengangkat teleponmu lebih awal. Apakah kamu sudah menerima bunga yang aku kirim? Ya, tapi Ayah, jangan lakukan itu lagi kalau Kenzo menyadarinya. Ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin menyampaikan kekhawatiranku. Bella, apakah ada kemajuan antara Kenzo dan kamu? Bella dengan senang hati melengkungkan sudut mulutnya sebagai tanggapan. Jelas. Aku yakin dia sekarang tertarik padaku. Aku akan dapat menyelesaikan misi ini dalam waktu singkat. Apakah Shira menghalangimu? Rasa arogansi terpancar di matanya. Ayah, dia sama sekali tidak bisa menghalangiku. Aku terlalu melebih-lebihkannya sebelumnya. Baguslah, asal dia tidak menghalangi rencana kita, sahut Ruben dengan suara beratnya. Aku akan mengikuti rencana dan mendapatkan apa yang kita inginkan secepatnya, Ayah, yaitu tidur dengan Kenzo, hamil dengan anaknya, dan memaksanya menikah denganku. Bella tidak sabar untuk membuktikan daya tariknya dan mengambil pujian di hadapan Ruben. Ruben seperti ayah baginya di hati Bella. Gadis baik.
Aku tidak merawatmu dengan sia-sia. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu. Dia juga dalam suasana hati yang baik karena dia percaya pada putri baptisnya yang cantik. Jangan khawatir, Ayah. Ayah tidak perlu khawatir tentang aku, jawab Bella dengan percaya diri. Di kantor, Shira memutuskan untuk menyelam lebih dalam ke dalam pekerjaannya. Namun, setelah beberapa kali menggambar coretan di kertas, ia merasa inspirasi mulai menguap. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Halo, sapanya sambil mengangkat telepon. Shira, perusahaan kita akan mengadakan pesta penyambutan besok malam. Apakah kamu bisa hadir? Tanya Rianita melalui telepon. Apakah ini pesta penyambutan Bella? Shira bertanya sambil mengernyitkan dahi. Iya. Presiden Wiharja juga setuju untuk mengadakan pesta tersebut. Aku pikir kamu mungkin perlu menjaga Leon. Jadi, kalau kamu tidak bisa... Entah mengapa, Rianita tampaknya berharap Shira menolak undangan itu. Namun, Shira ingin melihat bagaimana Bella dan Kenzo menunjukkan hubungan mereka. Jadi ia menjawab dengan cepat, aku bisa hadir. Aku akan ikut. Shira, ini hanya sekelompok orang yang antusias dan banyak bicara. Kamu tidak perlu ikut. Rianita berusaha meyakinkan, takut Shira terluka karena interaksi intens antara Kenzo dan Bella. Shira memahami bahwa Rianita khawatir, tapi mengapa harus menghindari mereka? Ia tidak takut. Tidak ada yang menakutkan baginya. Rianita, aku siap. Aku akan datang. Shira tak ingin melewatkan pesta penyambutan ini. Setelah menutup telepon, Shira melihat jam dan menyadari sudah pukul 4.30 sore, waktunya menjemput anaknya. Sebelum pergi, ia melirik telepon rumah, seakan mengantisipasi sesuatu, namun segera mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Begitu Shira menggendong Leon, ia merasa sedikit kecewa. Mengapa Tuan Wiharja tidak ikut, Mama? Tanya Leon. Mendengar pertanyaannya, hatinya terasa berat. Shira tak tahu bagaimana memberitahu Leon bahwa Tuan Wiharja tidak akan menjemputnya lagi. Tuan Wiharja sangat sibuk akhir-akhir ini, jadi kamu mungkin tidak akan melihatnya untuk sementara waktu, jawab Shira sambil tersenyum dan menoleh padanya. Mama datang untuk menjemputmu tepat waktu hari ini. Kamu mau pergi kemana? Mama akan menemanimu. Aku mau ke taman bermain, jawab Leon. Baiklah. Ini taman bermainnya. Shira berkata sambil memutuskan untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan Leon malam itu. Shira akhirnya pulang bersama Leon yang kelelahan setelah bermain, sekitar pukul 9 malam. Leon mandi dan langsung tertidur, lalu saatnya Shira kembali bekerja setelah menidurkan putranya. Ia duduk di depan jendela sambil memegang secangkir teh. Biasanya, pikirannya jernih pada saat ini dan inspirasi datang dengan mudah. Tetapi kini, pikirannya dipenuhi oleh sosok yang kuat dan dominan. Itu Kenzo lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.